Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, salah satu bulan yang sangat mulia, yang banyak kebaikan di dalamnya, serta banyak juga ibadah yang diperintahkan kepada kita untuk dikerjakan di dalamnya. Oleh karena itu, sekarang kita akan mempelajari apa-apa saja keistimewaan di bulan Ramadan dan apa saja ibadah-ibadah yang kita disyariatkan di dalamnya, ya. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang ke-9 pada penanggalan kalender Hijriah atau kalender yang digunakan oleh umat Islam untuk menentukan ibadahnya. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat banyak kebaikan di dalamnya, seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Dan bulan yang memiliki keutamaan serta banyak ampunan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan di dalamnya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, yang artinya jika masuk di awal bulan suci Ramadan, di awal malam bulan suci Ramadan, para setan-setan itu akan dibelenggu atau diikat, ya. Dan pintu-pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya, dan tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Sedangkan pintu-pintu neraka ditutup semuanya dan tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka. Dan malaikat pun berseru, "Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ayo bersegera lakukan kebaikannya. Dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, tahanlah keburukannya." Apa artinya, anak-anak sekalian? Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang sangat banyak kebaikannya, sehingga pintu-pintu surga dibuka selebar-lebarnya untuk mengabarkan kepada manusia bahwa bulan ini merupakan bulan kebaikan, dan pintu-pintu neraka ditutup juga serapat-rapatnya tanpa ada satupun yang terbuka, yang menandakan bahwa bulan ini merupakan bulan yang mulia, sehingga sangat-sangat tidak dibolehkan untuk melakukan keburukan apapun, ya. Kita lanjut ibadah-ibadah yang terdapat dalam bulan suci Ramadan. Kita tulis dulu, bulan Ramadan merupakan bulan ke-9, ya. Bulan ke-9 dalam kalender Hijriah, ya. Kita masuk ke ibadah yang pertama, ya. Ibadah yang pertama merupakan ibadah yang sangat identik dengan bulan Ramadan, atau bisa kita sebutkan ingat Ramadan, ingat puasa. Betul sekali. Jadi yang pertama akan kita bahas yaitu puasa, atau bahasa Arabnya adalah saum, ya, atau siam. Nah, puasa merupakan salah satu rukun Islam, atau sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan umat Islam. Itu rukun Islam yang keempat, ya. Kita tuliskan dulu. Puasa merupakan rukun Islam yang keempat, ya. Karena dia rukun Islam, maka semua umat Islam wajib melaksanakan ibadah puasa. Nah, karena kalau tidak melaksanakan ibadah puasa, maka tidak bisa disebut sebagai umat Islam. Seperti juga halnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, dan berhaji bagi yang mampu. Kita bacakan dulu surahnya tentang puasa. Ada di surah Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, sehingga puasa ini merupakan ibadah yang sudah ada sejak lama, bukan umat Nabi Muhammad SAW saja yang diperintahkan untuk berpuasa, tapi umat-umat sebelum kita pun diperintahkan untuk berpuasa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maksudnya bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menjaga syariat, menjaga perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah bercerita tentang puasa, tapi sebenarnya apa itu puasa? Nah, puasa adalah menahan lapar serta menahan haus dan menahan segala bentuk hawa nafsu, mulai dari terbitnya fajar atau masuk waktu subuh sampai dengan terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib, ya. Jadi sejak masuk waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib kita berpuasa. Catat lagi. Iya. Kita lanjut. Apa saja yang kita bisa dapatkan jika kita berpuasa? Nah, yang pertama adalah balasannya yang tidak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya setiap amalan anak cucu Adam, yaitu manusia, adalah untuk dia, ya, kecuali puasa. Nah, maksudnya semua amalan ibadah semua kembali kepada kita. Tapi khusus puasa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan saya yang langsung memberikan pahalanya atau balasannya. Nah, jadi puasa ini sangat spesial. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan puasa adalah untukku, kata Allah, dan Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan pahala berapapun, terserah Allah berapa yang Allah mau kasih. Nah, terus ada satu pintu yang dikhususkan, pintu surga yang spesial juga untuk orang yang rajin berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa-puasa yang lain atau puasa sunnah. Nah, yang bernama pintu Ar-Rayyan. Dan yang berikutnya yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa kita katakan puasa ini merupakan pencuci seluruh dosa-dosa kita, ya. Ada hadisnya juga ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang bunyinya yang sering kita dengarkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, ada dua syaratnya, ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang ikhlas dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Jadi semua dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini, ya. Nah, terakhir tentang puasa. Oh iya, masih ada dua terakhir, ya. Nah, tujuan untuk berpuasa selain tadi yang kita sebutkan adalah untuk kita bertakwa, dan yang kedua supaya kita merasakan juga apa yang disebut dengan lapar dan haus. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diberikan makanan dan minuman yang cukup sehingga kita tidak merasakan kelaparan dan kehausan. Nah, karena masih banyak orang-orang di tempat lain yang untuk makan sangat susah dan untuk minum saja sangat susah untuk mendapatkan air bersih, sehingga harus merasakan kelaparan dan kehausan. Nah, itu salah satu
hikmah kenapa kita disuruh berpuasa, supaya kita merasakan juga apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kesusahan, sehingga kita memiliki rasa peduli pada sesama, ya. Berikutnya tentang siapa saja yang wajib untuk berpuasa. Kita tuliskan saja, ya. Yang pertama adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, yang kedua adalah wajib bagi yang sudah balik atau untuk kakak-kakak yang sudah masuk usia remaja. Nah, bagaimana untuk anak-anak sekalian yang belum masuk usia balik? Nah, tetap ada pahalanya, tapi pahalanya untuk orang tuanya. Kenapa untuk orang tua? Karena orang tua yang memerintahkan untuk berpuasa. Kita lanjut, yang wajib untuk berpuasa. Yang ketiga adalah yang mampu, maksudnya sehat akalnya dan sehat badannya, sehingga ketika dia berpuasa tidak sakit, tidak lemas badannya, sehingga dia bisa berpuasa dengan baik. Kita lanjut, apa saja yang ada dalam ibadah puasa. Yang pertama adalah sahur. Nah, sahur ini penting, karena sekalian, kenapa penting? Untuk sebagai cadangan tenaga kita untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, jadi sebelum masuknya waktu fajar, ya, waktu fajar, sebelum kita masuk waktu fajar, kita makan sahur dulu. Ada hadisnya juga nih, yang berbunyi tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi sambil makan, sambil dapat berkah juga. Alhamdulillah. Nah, setelah kita sahur, kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, di dalam ibadah puasa ini banyak juga amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita diperintahkan untuk dikerjakan. Nanti akan kita bahas juga. Nah, setelah kita menahan lapar, menahan haus dari pagi, siang, sore sampai di waktu maghrib. Nah, tibalah saatnya kita untuk masuki waktu berbuka puasa, saat yang paling ditunggu-tunggu. Sudah tersedia semua kue, mulai dari es buah, gorengan, jalan kote, dan kue-kue yang lainnya, ya. Nah, termasuk di sini kalau kita berbuka puasa, jangan lupa untuk kita memberikan makanan berbuka puasa kepada orang yang lain. Ada balasannya juga. Jadi bukan cuma kita memberikan saja, tapi ada balasannya. Balasannya adalah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa yang kita berikan, tanpa berkurang pahalanya orang yang kita berikan tadi. Sebelum kita lanjut, ada satu hal yang kita harus hati-hati ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Itu yang bisa mengurangi pahala puasa. Apa kira-kira yang bisa mengurangi pahala puasa? Itu yang paling penting adalah tidak menjaga anggota tubuh, terutama mulut, ya. Nah, karena mulut yang paling susah dijaga, selain mata juga mulut, ya. Nah, sehingga ketika kita berpuasa, mulutnya harus ditahan. Ditahan dari apa? Dari berbicara yang tidak baik, berbicara kasar, berbohong, dan perkataan-perkataan yang lainnya. Nah, seperti yang terdapat pada hadis berikut ini. Saya sebutkan langsung artinya saja. Barang siapa yang berkata-kata yang sia-sia, maksudnya berkata bohong, memaki-maki, berbicara kasar, ataupun perbuatan yang sia-sia, ya, maksudnya adalah perbuatan yang mendatangkan dosa atau membahayakan orang lain. Nah, di sini Allah sebutkan, maka Allah sama sekali tidak akan butuh. Allah tidak butuh dan Allah tidak menghitung pahala puasanya.
kita masuk di nomor 2. Selain puasa, berikutnya pada bulan Ramadan kita disunahkan ya, bukan wajib, kita disunahkan untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kenapa seperti itu? Karena bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Sebutkan dalam surah Al-Baqarah juga ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan merupakan bulan tempat diturunkannya Al-Quran, ya. Sehingga karena bulan Ramadan merupakan bulan tempat diturunkannya Al-Quran, maka disunnahkan atau sangat dianjurkan untuk kita membaca serta menghafalkan Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya. Dan satu lagi keutamaan untuk membaca Al-Quran ini, satu hurufnya tidak dihitung sebagai satu pahala, ya. Tapi satu huruf itu bisa sampai 10 kebaikan. Sehingga kita hitung, kalau satu surah itu hanya 100 huruf, berarti kita mendapatkan 1000 kebaikan, insya Allah. Yang berikutnya yang paling identik dengan bulan Ramadan, yang paling spesial di bulan Ramadan. Kita tuliskan dulu tentang baca Al-Quran tadi. Kita lanjut untuk yang ketiga, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih, silakan ya. Sholat tarawih bisa disebut dengan qiyamul lailnya bulan Ramadan. Seperti di waktu-waktu di luar bulan suci Ramadan biasanya dilakukan sholat malam atau qiyamul lail. Nah, di bulan Ramadan disebut juga dengan sholat tarawih, ya, sholat tarawih yang biasanya dilakukan bersama-sama atau berjamaah di masjid. Nah, bagaimana dengan sekarang ketika terjadi wabah seperti ini, kita terbatas atau susah untuk sholat di masjid karena kita tidak dibolehkan untuk berkumpul untuk menghindari penyebaran wabah virus. Bagaimana jika seperti ini? Jika seperti ini kita sholat di rumah masing-masing. Kita bisa sholat bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Boleh enggak untuk anak kecil menjadi imam sholat tarawih? Untuk menjadi imam sholat tarawih boleh-boleh saja untuk siapapun, termasuk untuk anak kecil, asalkan memiliki bacaan dan hafalan yang baik serta gerakan sholat yang sudah baik, ya. Apa saja keutamaan sholat tarawih ini? Keutamaannya sama dengan puasa Ramadan. Hadisnya yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih dengan keimanan dan penuh pengharapan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Jadi sholat tarawih ini bisa kita lakukan setelah sholat Isya, bisa juga kita lakukan tengah malam sampai sebelum masuk waktu sahur, ya. Jadi terserah mau dilaksanakan jam berapa. Untuk jumlah rakaatnya, bisa 8 rakaat atau lebih atau berapapun. Jadi setiap dua rakaat kita salam dan lanjutkan lagi sampai kita tambahkan atau tutup dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat sebagai penutup tarawih kita untuk mengganjilkan jumlah rakaat. Jadi
seperti contoh salat tarawih 8 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat menjadi 11 rakaat. Kita lanjut ke ibadah yang keempat, yaitu berdoa. Ya. Salah satu keutamaan bulan suci Ramadan juga adalah banyak waktu-waktu yang kita dianjurkan untuk berdoa di dalamnya. Dalam surah Al-Baqarah juga, di antara ayat-ayat tentang puasa disebutkan bahwa ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah, sesungguhnya aku itu dekat. Maka berdoalah, ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, maka aku akan menerima doa-doa hamba, kata Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang kita dianjurkan untuk berdoa, seperti ketika kita sahur, kita banyak berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Ketika kita sepanjang waktu kita berpuasa, setelah sholat dan setelah kita melaksanakan sholat tarawih, dan yang paling penting adalah sebelum kita berbuka puasa. Jadi sebelum kita memasukkan makanan atau minuman ke dalam mulut kita, jangan lupa memperbanyak doa, kemudian kita melakukan buka puasa. Ada yang belum kita sebutkan tadi tentang puasa, yaitu tentang doa berbuka puasa. Ya, jadi ini harus dihafalkan untuk anak-anak sekalian. Doa berbuka puasa, saya bacakan ada dua doa berbuka puasa yang sering dibacakan. Yang pertama yang sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Saya ulangi, dhahabaz zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Dan ada satu doa yang lain yang sering juga dibaca, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kedua dari terakhir, ya. Bersedekah. Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan bahwa karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW merupakan orang yang sangat dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Jadi untuk sedekah ini kita bisa memberikan apapun pada saudara-saudara kita, baik yang berkecukupan atau untuk terlebih lagi untuk yang kurang mampu. Kita bisa memberikan makanan, kita bisa memberikan pakaian, dan terutama yang kita sebutkan tadi, memberikan makanan untuk berbuka puasa. Dan yang terakhir, ini merupakan yang paling spesial di bulan suci Ramadan. Apa kira-kira? Tuliskan di sini. Ya, Lailatul Qadar. Kita sudah hafalkan surah Al-Qadar bersama-sama. Tapi belum ada yang belum mengerti apa yang dimaksud dengan malam Al-Qadar, atau apa isi dari surah Al-Qadar itu. Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar yang disebut juga malam kemuliaan merupakan satu malam yang merupakan puncak dari bulan Ramadan ini. Kenapa disebut puncak? Karena di dalam malam tersebut merupakan malam yang ketika kita beribadah di dalamnya, kita mendapatkan pahala yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, disebutkan dalam surah Al-Qadar,
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Karena lebih baik dari 1000 bulan, maka di malam ini, di malam Lailatul Qadar, kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah. Ibadah yaitu ibadah baca Al-Quran, ibadah sholat tarawih atau sholat malam, memperbanyak berdoa, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bersedekah juga ya. Nah, sehingga ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, tapi yang menjadi masalah, kapan terjadinya Lailatul Qadar? Ini merupakan satu teka-teki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi Lailatul Qadar ini tidak disebutkan, tidak langsung disebutkan bahwa Lailatul Qadar terjadi malam ini atau malam keberapa. Nah, tapi cuman diberikan semacam kisi-kisinya dari Rasulullah SAW. Kisi-kisi yang pertama tentang Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam terakhir. 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Sehingga di 10 malam terakhir ini, karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar, maka kita sebaiknya memperbanyak ibadah di 10 malam yang ini, 10 malam yang terakhir. Dan berikutnya ada juga kisi-kisi yang lebih rinci, yang lebih detail. 10 malam terakhir dan pada malam ganjil. Maksudnya malam ganjil yaitu malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, namun pada intinya sebaiknya kita melaksanakan memperbanyak ibadah di 10 malam yang terakhir. Nah, karena 10 malam terakhir ini merupakan malam-malam perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan. Sehingga kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita bisa berjumpa kembali ataupun kita tidak berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Ada berapa ini tentang ibadah pada bulan Ramadan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 penjelasan tentang ibadah bulan Ramadan. Semoga kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah yang kita sudah sebutkan tadi dengan baik, dengan ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga